Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ali amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin, kembali kita bertemu, kita bersilaturahim. Salam bening hati kita semua pada saat ini dalam keadaan syukur di kolbu kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tambah hari bertambah istiqomah kita dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada hakikatnya penyadaran kita akan amanah yang Allah berikan tidak hanya bersifat jasadiyah tetapi ruhiyah. Terkadang kita terkena dengan rekayasanya iblis laknatullah. Sibuk kita mengurus jasad, sibuk kita mengurus badan, tapi kita lupa ada yang lebih penting untuk kita rawat, yaitu jiwa kita, tempat bersemayamnya ruh atau yang dikenal dengan ruhiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita dalam sabdanya, dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, an Nabi Hurairah taqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridhoi dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian, penampilan kalian. Allah tidak melihat performan kalian. Allah tidak melihat tampang-tampang kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dilihat Allah adalah hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi boleh jadi kita sering lalai. Satu hari penuh yang kita pikirkan adalah jasad kita, yang kita pikirkan adalah badan kita, yang kita rawat adalah jasmani kita. Padahal innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tidak melihat jasad kalian, Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat tampilan kalian, Allah tidak melihat performan kalian. Tapi itu yang terkadang menjebak kita, sibuk hanya untuk mengurus jasad. Kita lupa ketika berjumpa dengan malaikat yang menjemput kita kelak, yang dijemput bukanlah jasad kita ini, tapi yang dijemput adalah ruh kita. Bagaimana jika dia tidak terawat dengan baik ruhnya? Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memotivasi kita pada salah satu ayat Al-Quran di surah 22, surah Al-Hajj ayat ke-46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur.
Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Mereka punya hati yang dengannya mereka bisa memahami. Mereka punya telinga yang dengannya mereka bisa mendengar. Fa innaha la ta'mal absar. Karena sesungguhnya bukan mata mereka yang buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta adalah hati mereka yang di dalam dada. Bukan mata kalian yang buta, tetapi hati kalian yang di dalam dada itu yang buta. Masya Allah. Peringatan ini sebuah penyadaran buat kita bahwa fokus dan konsentrasi kita dalam hidup beragama ini, dalam menjalani hidup di dunia ini, tidak hanya mengurus badan dan jasad kita, tetapi ruhiyah. Ruh kelak yang akan dijemput oleh malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjemputnya. Ruh kemudian yang akan kelak nanti berpindah pada alam kehidupan berikutnya. Dia tidak mengalami kematian, dia tetap hidup. Sehingga saudara sekalian, mari kita bersikap adil terhadap diri kita. Adil antara ruhiyah dan jasadiah kita. Jika jasadnya, badannya kita beri makan, pagi ada sarapan pagi, nanti siang ada makan, nanti sore ada jajanan, nanti ada makan malamnya, belum lagi vitamin-vitaminnya, suplemen-suplemennya, buat jasad tumbuh jasadnya, berkembang jasadnya, sehat jasadnya. Maka roh juga butuh itu. Insya Allah sholat yang 5 waktu adalah makanan buat ruh kita. Kemudian ditambah dengan sholat-sholat yang sunat. Lebih-lebih di sepertiga malam kita bertahajud untuk Allah. Maka vitaminnya untuk ruh kita. Subuh sarapannya buat ruh. Nanti siang zuhur, makan siangnya, asar jajanannya, maghrib makan malamnya, isya cemilannya. Tahajud kita karena Allah. Vitaminnya kita berikan untuk ruh ini. Insya Allah ruhnya akan tumbuh menjadi ruh yang sehat. Badan dimandikan, air menjadi media, disiramkan badannya dengan air, di pagi hari mandi, nanti di sore hari mandi lagi. Segar badannya, sehat badannya. Maka ruh juga butuh mandi. Al-Quran adalah media untuk menyiram ruh. Kalau badan disiramnya menggunakan air sebagai medianya, maka ruh mandinya dengan Al-Quran. Kalau kemudian satu hari kita tidak membaca Al-Quran, maka satu hari itu ruhnya tidak mandi. Jika baca Al-Qurannya sepekan sekali, boleh jadi sepekan sekali ruhnya mandinya. Bagaimana jika badan ini hanya sekali dalam sepekan dia mandi? Boleh jadi akan muncul penyakit-penyakit yang akan hadir pada jasad dia. Pun dengan ruh, ketika ruhnya jarang dimandikan karena tidak istiqomah dengan memandikan melalui Al-Quran. Kemudian makannya juga tidak istiqomah diberikan kepada ruh karena sholatnya yang tidak dilaksanakan dengan tertib. Maka ruhnya akan sakit. Jika dia sakit, khawatirnya malaikat yang bertugas menjemput kemudian datang menjemputnya, dan dia akan tetap berangkat apapun keadaannya, walaupun sedang sakit ruhnya. Sebab sakitnya karena jarang mandi, sebab jarang mandinya karena jarang membaca Al-Quran. Siraman ruhani adalah dengan Al-Quran. Dengan berzikir, mengagungkan Allah, dengan bersolawat atas junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Pada surah Toha ayat 124 Allah sampaikan, jika kita berpaling dari Al-Quran, wa man a'rada an dzikri, kita berpaling dari az-zikra. Nama lain dari Al-Quran adalah az-zikra. Jika kita berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan donka, pasti dia akan menjalani hidup di dunia dalam keadaan sempit hatinya. Masya Allah. Fa innaka la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan mata kalian yang buta, tapi hati kalian yang di dada itu yang buta. Nurul basira. Mari kita pandang hidup ini dengan hati kita. Bukan di sini tempat kita yang hakiki. Dunia hanya sebuah halte persinggahan, bukan sebagai terminal tujuan. Tapi jika dengan hati kita memandangnya, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah Allah, bahwa kehidupan yang hakiki bukanlah di sini. Akhirnya kita tidak terjebak hanya badan yang kita rawat, hanya jasad yang kita urus. Kita lupa ada ruh yang wajib dan lebih utama untuk kita rawat. Insya Allah, kalau ruhnya sehat, mandinya teratur, makannya teratur, insya Allah ketika nanti dijemput ruhnya akan menghadap Robnya dalam keadaan yang sehat. Itulah kemudian yang dicita-citakan orang-orang beriman, yaitu husnul khatimah. Mudah-mudahan ini menjadi pesan buat kita dari Al-Quran surah Al-Hajj surah 22 ayat yang ke-46, agar kita semakin memantapkan keistiqomahan di hati kita, bahwa hidup yang sesungguhnya setelah kita meninggalkan kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan tidak buta hati kita. Mudah-mudahan ada cahaya yang terpancar di dalamnya, sehingga kita bisa memandang sesuatu dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.